Hai, selamat datang di video lainnya. Sebagai penafsiran singkat, kami ingin mengingatkan pemirsa kami bahwa tanda-tanda depresi dibahas dalam video ini tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis siapapun dengan depresi. Jika Anda tahu seseorang yang Anda kenal sedang melawan depresi, tolong hubungi dokter profesional kesehatan mental yang dapat membantu. Dengan mengatakan itu, mari kita mulai. Pernahkah Anda mengalami hari-hari di mana semua yang ingin Anda lakukan berbaring di tempat tidur dan tidak melakukan apa-apa lagi? Kamu hanya ingin bermalas-malasan dan tidak khawatir tentang tanggung jawab kamu. Kita semua memiliki hari libur. Kita pernah merasa malas, tidak termotivasi dan tidak bersemangat. Jadi waktu ke waktu, dan itu normal untuk mulai seperti itu. Tapi kita hidup dalam masyarakat yang sangat kompetitif, yang sangat fokus mengajar kesuksesan dan kekayaan. Bahwa itu membuat kami merasa bersalah secara internal untuk waktu yang kita habiskan untuk tidak bekerja menuju sesuatu yang produktif. Ketika kamu terlalu memaksakan diri hingga kelelahan dan menghadapi stres kronis, itu pasti akan memiliki efek buruk pada kesehatan mental dan emosional Anda. Tapi bagaimana jika lebih dari itu? Bagaimana jika kemalasan yang kamu lebih dari sekedar kamu malas? Berikut 6 peringatan depresi yang lebih dari sekedar bermalas-malasan. Nomor 1, Anda tidak bisa melepaskan dari dirinya. Rasa malasan merayap masuk ketika kamu terlalu stres atau jika Anda telah bekerja terlalu keras, terlalu lama. Dan ada banyak tips dan trik bagus yang bisa Anda gunakan untuk menghentikannya, seperti membuat daftar tugas, mendengarkan ceramah, motivasi, atau menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Tapi saat depresi bukanlah pilihan, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa kamu singkirkan. Yang kedua, Anda tidak bisa menghibur diri sendiri. Apakah Anda sering bergumul dengan perasaan kesepian, kesendirian, dan keputusasaan? Apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu dan jarang punya energi? Anda mungkin merasa sedih dan putus asa untuk alasan yang tidak mengerti, dan tidak ada yang akan Anda lakukan nampaknya. Tidak ada jumlah tidur, makanan yang menenangkan, aktivitas perawatan diri, atau saat-saat menyenangkan. Saat Anda berjuang melawan depresi, bahkan tidak melakukan hal-hal yang dulu paling Anda sukai atau habiskan waktu bersama orang tersayang, bisa membuat Anda lebih baik. Nomor 3, Anda telah kehilangan minat dalam segala hal. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, minat kesenangan yang sangat berkurang dalam kegiatan adalah salah satu ciri dari episode depresi. Jadi, jika Anda sudah menemukan kemalasan Anda telah membuat Anda kehilangan motivasi dan minat dalam segala hal, termasuk sekolah, pekerja, maka itu bertanda pasti bahwa ada sesuatu yang jelas dan salah dengan kesehatan mental Anda. Dengan depresi, Anda cenderung kehilangan minat pada hobi Anda dan menarik diri secara emosional dari orang-orang di sekitar Anda. Anda lebih suka tinggal di rumah dan berbaring di tempat tidur. Yang keempat, Anda tidak bisa berfungsi seperti dulu. Apakah Anda merasa bahwa kemalasan Anda sudah tidak terkendali? Apakah itu menjadi terlalu banyak untuk Anda kelola? Apa itu menghalangi pekerjaan Anda, sekolah Anda, kehidupan pribadi Anda? Jika Anda menjawabnya iya untuk salah satu pertanyaan ini, maka Anda mungkin berurusan dengan depresi. Dalam mendiagnosis depresi, psikologi cenderung melihat 4D abnormalitas. Mereka adalah menyimpang, kesulitan, cahaya, dan disfungsional. Jika Anda bermalasan, Anda membuat Anda sendiri tidak berfungsi secara signifikan,
mengganggu tugas sehari-hari Anda dan terasa seperti rintangan konstan dalam kehidupan Anda. Maka mungkin sudah waktunya untuk melihat profesi perawatan kegelisahan mental tentang hal itu. Yang kelima, kemalasan yang tidak mampu dipacu oleh apapun. Seringkali kemalasan dan dapat disebabkan oleh sejumlah alasan yang berbeda. Tapi bagaimana diri dan minat mengendalikan diri? Tapi bagaimana dengan depresi? Apakah penyebabnya depresi? Nah, sebenarnya psikolog tidak benar-benar tahu, tapi hal yang kita tahu pasti adalah bahwa itu biasanya tidak dipicu oleh satu hal tertentu saja. Tidak selalu ada alasan yang jelas mengapa depresi bisa berkembang. Jadi, jika Anda merasa bersedih dan putus asa dan tiba-tiba tidak bersemangat, depresi mungkin menjadi alasannya. Dan nomor 6, kemalasan bukanlah pilihan akhirnya, tapi mungkin yang paling penting. Perbedaan utama antara depresi dan kemalasan adalah bahwa sementara kemalasan dapat diubah, depresi tidak begitu mudah diubah. Tapi dengan depresi itu telah bisa diatasi sendiri. Ini bukan depresi yang bisa Anda keluarkan begitu saja. Ketika Anda mengalami depresi, Anda tidak membuat pilihan menjadi depresi atau tetap depresi. Faktanya, pasien sering melaporkan perasaan rasa bersalah yang luar biasa, ketidaknyamanan karena depresi mereka sendiri. Tidak ada orang depresi yang melakukan hanya untuk mendapatkan perhatian. Penyakit mental jauh lebih dalam dari itu. Bisakah Anda berhubungan dengan salah satu tanda depresi dalam video ini? Jika Anda tahu siapapun yang Anda kenal sedang mengalami perasaan serius seperti depresi, jangan ragu untuk melakukan ke dokter profesional kesehatan mental dan mendapatkan bantuan. Silahkan like, share video ini jika bermanfaat dan Anda pikir itu bisa membantu orang lain juga. Kajian dan referensi yang digunakan tercantum dalam uraian di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe.